kami akan berdiskusi terkait pengerjaan soal UTS Matematika Diskrit. Saya Arisha Riani. Saya Nabila Fernanda. Saya Vinda Oktariza. Saya Dia Insani Putri. Saya Kasih Putri Suarli. Baiklah, kami akan memulai pengerjaan UTS-nya. Selamat menyaksikan. Oke, teman-teman semua. Baiklah, jadi di UTS kali ini kita akan bagi-bagi tugas gitu. Karena di sini ada 6 soal nih. Gitu. Jadi masing-masing itu akan dikasih 1 soal gitu. Dan sisanya ada yang 2 gitu. Oke. Untuk soal 1 tentang penyederhanaan ekspresi boolean, siapa nih yang mau? Ada yang mau? Aku. Kalau nggak ada, yaudah biar aku yang pertama. Terus soal yang kedua yaitu tentang bentuk aljabar dari gerbang logika. Siapa yang mau? Gimana bilang? Boleh lah, nomor 2. Tinggal nomor 2 ya. Kemudian nomor 3. Nah, nomor 3 ini berkaitan dengan materi modulo. Nah, siapa yang mau jelasin nanti tentang modulo? Aku lagi. Ya, berarti aku udah ada soal ya. Oke, soal nomor 4. Ini kebenaran. Ya. Tidak 4. Oke. Kemudian nomor 5 siapa? Aku. Nomor 5. Tentang graf. Dan terakhir berarti punya kasih. Oke. Kalian sekarang. Nanti kita diskusikan sama-sama. Iya, tapi tenang aja kok. Kita akan diskusi bareng-bareng. Kalau misalnya nggak ada yang kurang paham, bisa tanya. Oke. Silakan bekerja teman-teman. Berarti sekarang itu dulu kan? Iya. Sip. Piu 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 piu. Salah Mas Sekti. Pakai ini laptopmu tiba-tiba kayak Tunggu ini. dulu. Mana bagian sana? Bagian sana. Iya. Nah, Acak. Lagi. gimana? Nah ini. Kan tadi kita udah disuruh diskusi bagian soal, terus kita apain, terus kalau misalnya apa kita tanya. Setelah itu kan kita tampilin ke depan. Nah tuh ada sekatnya antara kita pembagian soal sama penampilannya gitu. Jadi apa sekatnya tuh gitu? Iya, weh. Ngeditnya lagi lama nanti aku. Oke, jadi nanti kan tugas teman-teman kan udah jelas tuh ngerjain soal yang mana. Jadi nanti setelah selesai, tugas kita selanjutnya itu menjelasin ke papan apa yang kita bikin soalnya yang tadi. Gimana teman-teman? Tahu kan? Oh, berarti berdasarkan nomor soalnya gitu. Yang teman-teman dapat tadi. Boleh. Ya. Oke, semangat teman-teman, semangat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 1. Soalnya, sederhanakanlah ekspresi boolean berikut. F dalam kurung X, Y, Z sama dengan XY ditambah X aksen Z ditambah YZ dalam kurung X tambah X aksen. Dengan menggunakan hukum-hukum boolean, kemudian gambarkan tabel kebenaran dan gerbang logika sebelum dan sesudah. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan penyederhanaan fungsi boolean. Sebelumnya kita masuk terlebih dahulu soalnya, yaitu F dalam kurung X, Y, Z sama dengan XY ditambah X aksen Z ditambah YZ dalam kurung X tambah X aksen. Nah, langkah awal dalam pengerjaan soal ini yaitu keluarkan terlebih dahulu yang berada dalam kurung. Nah, di sini kita lihat bahwa YZ dalam kurung X tambah X aksen itu menggunakan hukum distributif. Hukum distributif menggunakan rumus A dalam kurung B ditambah C sama dengan AB ditambah AC. Dari mana dapatnya? Yaitu dari perkalian A kali B kemudian ditambah A kali C. Begitu juga dengan ini, yaitu dengan cara YZ dikali X hasilnya XYZ kemudian ditambah YZ dikali X aksen menjadi X aksen YZ, sehingga hasilnya XY ditambah X aksen Z
ditambah X, Y, Z ditambah X aksen Y, Z. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita tukar posisi dari variabel-variabel yang sama gitu. Nah, di sini berlaku hukum komutatif. Contohnya pada ini X, Y, Z ini pindah ke sini. Hukum komutatif mengatakan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sehingga hasilnya XY ditambah XYZ ditambah X aksen Z ditambah X aksen YZ. Kemudian langkah selanjutnya yaitu juga menggunakan hukum distributif, tetapi kebalikannya. Seperti ini. Ini kan AB ditambah AC. Maka akan sama hasilnya dengan A dalam kurung B ditambah C. Begitu juga dengan ini. Sehingga hasilnya XY ditambah XY dalam kurung 1 ditambah Z. Ini bermakna XY dikali 1 kan hasilnya XY, sama. Kemudian ditambah XY dikali Z. XYZ jadinya kan XYZ. Jadi sama. Jadi hasilnya XY dalam kurung 1 ditambah Z ditambah X aksen Z dalam kurung 1 tambah Y. Juga sama caranya seperti ini. Kemudian yang di bawah ini berlaku hukum absorpsi atau hukum penyerapan. Sehingga yang mirip itu disilang saja, silang. Sehingga hasilnya adalah XY ditambah X aksen Z. Jadi sampai di sini ada nggak teman-teman yang mau bertanya terkait dengan penyederhanaan fungsi boolean? Datangnya 1 tambah Y itu dari mana, Misha? Ini. Ya. Oh, ini sama kayak yang bagian ini, Vinda. Caranya tuh coba kita lihat. Ini kan X aksen Z nih, kan? X aksen Z dikali 1 kan X aksen Z juga, Ya. kan? Terus ditambah X aksen Z dikali Y, X aksen Z Y, kan? Jadi sama, dia tuh juga hukum distributif, tapi kebalikannya gitu, sama kayak gini. Udah paham, Pindah? Selanjutnya tentang hukum-hukum boolean. Jadi dalam mengerjakan aljabar boolean, kita harus menyelesaikannya itu sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku gitu. Nah, di soal tadi kan sudah dibahas tuh, ada beberapa hukum yang terlibat dalam pengerjaan aljabar boolean ini. Nah, pertama itu adalah hukum distributif. Tadi sudah disinggung sebelumnya bahwa hukum distributif itu A dalam kurung B tambah C hasilnya kan AB ditambah AC. Kenapa hasilnya ini? Karena dari A kali B ditambah A kali C. Nah, jadi dalam soal itu yang dikatakan hukum distributif pertama YZ dalam kurung X tambah X aksen tadi sama dengan YZ kali X hasilnya X YZ ditambah YZ dikali X aksen hasilnya X aksen YZ. Jadi YZ ditambah X aksen YZ. Kemudian XY ditambah XYZ sama dengan XY dalam kurung 1 tambah Z. Kemudian X aksen Z ditambah X aksen YZ sama dengan X aksen Z dalam kurung 1 ditambah Y. Yang kedua adalah hukum absorpsi atau hukum penyerapan. Nah, di sini contohnya XY dalam kurung 1 ditambah Z tambah X aksen Z dalam kurung 1 ditambah Y sama dengan XY ditambah X aksen Z. Kemudian yang ketiga ada hukum komutatif. Nah, hukum komutatif ini artinya hukum pertukaran tempat atau pertukaran posisi yang mana tidak mengubah dari hasilnya gitu. Contohnya pada soal tadi XY ditambah X aksen Z ditambah XYZ ditambah X aksen YZ. Nah, di sini yang bertukar posisi itu adalah pada bagian XYZ. XYZ ini pindah ke posisi kedua ya.
Jadinya XY ditambah XYZ ditambah X aksen Z ditambah X aksen YZ. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari gambarkan tabel kebenaran dan gerbang logika sebelum dan sesudah. Oke, ini adalah tabel kebenaran sebelum disederhanakan. Nah, kita lihat terlebih dahulu variabel-variabel yang berada pada soalnya kan. Ada variabel X, ada variabel Y, ada variabel Z. Nah, di sini kita lihat setelah dibuat kolom X, kolom Y, kolom Z. Di sini kan ada kolom X aksen. Maksudnya adalah nilainya itu berbanding terbalik dengan nilai X. Kalau sebelumnya kita bahas dulu angka 1 dengan angka 0. Angka 1 kan kalau di tabel kebenaran itu kan cuman ada dua nilai, ada true sama false kan. Nah, kalau angka 1 itu menggambarkan true benar atau true, kalau 0 salah. Nah, di sini kan pada baris pertama angka 1. Maka di X aksennya atau negasinya atau kebalikannya yaitu bernilai 0 atau salah ya. Begitu pula seterusnya. Kemudian selanjutnya XY. XY ini maksudnya X konjungsi Y atau X kali Y itu sama dengan X and Y pada kolom XY. Nah, cara mencari nilai XY itu kita lihat pada variabel X sama Y. Kalau kedua variabel itu bernilai benar, maka hasil XY-nya benar. Tapi kalau salah satunya bernilai salah, maka hasilnya salah. Contohnya seperti ini. Ini X1, Y1, itu kan benar dikali benar, maka hasilnya benar. Tetapi berbeda dengan kalau benar dikali salah, hasilnya salah. Nah, begitu pula seterusnya. Sama juga dengan X aksen Z, bedanya yang digunakan itu adalah X aksen sama Z gitu. Caranya juga sama, kalau kedua variabel itu bernilai benar, maka hasilnya benar. Kalau salah satunya bernilai salah, hasilnya salah. Oke. Kemudian selanjutnya ada kolom X tambah X aksen. Nah, ini berbanding terbalik dengan perkalian X kali Y, X aksen Z, dan Y aksen kali Z ya. Kalau pada kolom X tambah X aksen, kalau kedua variabel itu bernilai benar, hasilnya benar. Tetapi jika salah satunya bernilai salah, hasilnya tak benar. Contohnya, pada kolom X dengan X aksen, kalau 1 ditambah 0 hasilnya tetap 1. Kalau 1 ditambah 1 hasilnya tetap 1. Kalau 0 ditambah 0 hasilnya 1 juga tetap 1 ya. Oke, kemudian lanjut pada kolom berikutnya, yaitu Y aksen Z dikali X tambah X aksen. Ya, caranya juga sama. Kita lihat terlebih dahulu hasil dari Y X Z ya. Selanjutnya pada kolom YZ dikali X tambah X aksen. Kita lihat hasil dari YZ terlebih dahulu. Kan sudah ada hasilnya. Kemudian dikalikan dengan X tambah X aksen tadi, kan sudah ada nilainya. Karena ini perkalian, sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, kalau salah satu bernilai salah, berarti nilainya salah, ya kan? Nah, gitu. Berarti kita lihat 1 dikali 1 kan hasilnya 1, 0 dikali 1 hasilnya 0. Seterusnya. Nah, kemudian kolom selanjutnya yaitu XY ditambah X aksen Z. Caranya juga sama dengan X tambah X aksen. Kalau keduanya bernilai benar, maka hasilnya benar. Kalau salah satu bernilai salah, berarti hasilnya salah. Benar dong.
Benar. Oke, berarti nggak perlu dijelasin ya, kan caranya udah sama seperti sebelumnya. Begitu juga yang terakhir gitu. Terakhir ini melihat dari variabel yang telah dicari nilainya sebelumnya. Oke, selanjutnya gerbang logika sebelum disederhanakan. Seperti yang sama-sama kita lihat, inilah gerbang logika sebelum disederhanakan ya. Nah, di sini kan ada 3 variabel nih, x, y, z sebagai inputan. Yang diminta pertama itu x kali y. Kalau x kali y itu menggunakan gerbang n sebagai penghubungnya. Kemudian x aksen kali z juga menggunakan gerbang n ya. Tetapi kita lihat di sini yang digunakan itu x aksen. Jadi perlu menggunakan yang namanya gerbang not ya. Nah, ini dia gerbang penghubungnya itu gerbang n. Selanjutnya variabel yz juga seperti itu. Tetapi di yz ini juga ada nih variabel barunya yaitu x tambah x aksen. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya itu membahas tentang gerbang logika sebelum disederhanakan. Nah, di sini kan ada 3 variabel x, y, z sebagai inputan ya. Nah, yang pertama dikerjakan dulu yaitu bagian x, y. Nah, ini dia gerbangnya. Kemudian x aksen z, tapi bedanya pada x-nya itu menggunakan gerbang not. Kemudian pada bagian z menggunakan gerbang n juga. Dan x tambah x aksen menggunakan gerbang or. Kemudian dihubungkan juga dengan gerbang tambahan menjadi xy ditambah x aksen z. Kemudian di sini yz dalam kurung x tambah x aksen z. Kemudian dihubungkan juga dengan gerbang or sehingga jadi xy ditambah x aksen z tambah yz dalam kurung x tambah x aksen. Di sini ada tabel kebenaran dari xy ditambah x aksen z. Nah, sebelumnya kan sudah dibahas nih pada tabel kebenaran sebelum disederhanakan. Jadi tentunya teman-teman sudah sedikit kurangnya sudah paham kan tentang bagaimana pengerjaan dari tabel kebenaran. Langsung saja, ini kan x aksen. Tadi kan sudah disinggung kalau x aksen ini berbanding terbalik nilainya dengan x gitu. Kalau misalnya ini 1 berarti hasilnya 0 gitu kan. Begitu pula seterusnya sampai ke bawah. Kemudian kolom selanjutnya adalah x kali y ya. Tadi kan kalau dua pernyataan benar maka hasilnya benar. Kalau salah satu pernyataan salah maka hasilnya salah kan? Ya, benar banget. Nah, begitu juga dengan ini. Kalau x-nya nilainya 1, kemudian y-nya 1 kali 1 kan benar 1. Kalau misalnya x-nya 1, y-nya 0, maka hasilnya 0. Allah salah ya. Begitu kelas seterusnya. Oke, selanjutnya di kolom x aksen z. Sama caranya dengan x kali y. Kemudian selanjutnya di kolom xy ditambah x aksen z. Nah, tadi kan dua pernyataan benar. Kalau salah satu pernyataan salah, berarti hasilnya salah. Benar, teman-teman. Tapi salah tadi. Ini tambah, ini kali. Oh, jadi Kalau tambah kebalikan. Iya, balikan dari kali. Berarti kalau tambah 1 salah hasilnya salah. Benar. Oh benar, kalau kali 1 salah hasilnya benar. Salah. Enggak, kalau kali, kalau 1 salah, 1 benar, hasilnya salah. Kalau pertambahan 1 benar, 1 salah, Hasilnya benar. hasilnya benar. Oh, paham. Oke, udah. Oke, begitu juga dan seterusnya ya. Nah, ini hasil dari penyederhanaan soal aljabar boolean tadi ya. Ini ada variabel x, y, z dan x aksen. Tentunya gerbang logikanya menjadi lebih sederhana juga. Nah, di sini kan nilainya pertama x, y ya. Nah, ini pakai gerbang n. Kalau z
ZX aksen juga begitu, tapi bedanya juga Saya dia pakai Not N. Itulah penjelasan dari soal nomor 1. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau bertanya tentang dari penyelesaiannya, hukumnya, sampai pada gerbang logikanya, silakan bertanya. Jadi dari penjelasan Aisyah itu sudah mulai paham. Teman-teman yang lain gimana? Boleh lah. Lanjut soal nomor 2 yang akan dijelaskan oleh Fadila. Fadila, silakan. Baik, selanjutnya ada soal nomor 2. Soalnya yaitu bentuk aljabar dari gerbang logika berikut adalah. Nah, gerbang logikanya seperti ini. Langkah agar kita bisa menyelesaikan atau mengubah gerbang logika ini menjadi bentuk aljabar seperti ini, yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah pada bagian di atas ini, A dan B-nya. A dan B ini dihubungkan oleh gerbang NOR, di mana NOR ini merupakan kependekan dari not OR. Nah, gerbang NOR ini ekspresi booleannya itu merupakan tanda tambah. Jadi A ditambah B sesuai dengan jawabannya di sini. Kenapa di sini ada tanda aksen? Karena gerbang ini merupakan gerbang NOR. Jadi dia tuh ditambahkan tapi dinegasikan gitu. Oh, jadi aksen itu tuh cerminan dari yang buat kecil itu ya? Iya. Jadi aksen di sini merupakan hasil dari yang bulat ini. Kalau bulatnya tidak ada, berarti Aksennya tidak ada. aksennya tidak ada di sini. Selanjutnya ada C dan D. Pada bagian C terdapat dua gerbang, yaitu gerbang NOT dan gerbang OR. Nah, ekspresi boolean yang dihasilkan dari C ini yaitu adalah C aksen. Kenapa C aksen ada di sini? Karena pada bagian C ini terdapat gerbang NOT. Kemudian pada bagian CD terdapat gerbang OR. Gerbang OR ini ekspresi booleannya juga ditambahkan, tapi tidak diaksenkan. Karena tidak ada not tadi ya. Iya, karena tidak ada not tadi. Gerbang logikanya berbeda. Jadi penulisannya cukup C ditambah D saja. Setelah itu ada gerbang N. Sini, di mana gerbang N itu ekspresi booleannya yaitu dikalikan. Dia penghubung antara Semua, iya, dia penghubung di antara semua gerbang ini. Jadi semua gerbang yang di sini kita kalikan karena sehingga hasilnya ada gerbang N, sehingga hasilnya A ditambah B dalam kurung aksen dikali C aksen dalam kurung C ditambah D. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? sampai di sini mungkin sudah paham ya? Ya, saya suka mengerti. Selanjutnya nomor 3. Oke, selanjutnya nomor 3. Soalnya, berapakah nilai modulo dari minus 43 nomor 9? Nah, sebelum kita menyelesaikan soalnya, terlebih dahulu kita akan membahas materi. Terlebih dahulu sedikit kita membahas materi tentang soal ini. Nah, soal ini berkaitan dengan materi modulo, ya. Jadi, modulo itu adalah suatu operasi yang mana kita mencari sisa dari pembagian bilangan dengan bilangan yang lainnya, ya. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu A mod M sama dengan R. A di sini merupakan bilangan bulat, kemudian M. Nah, M ini adalah bilangan modulusnya atau pembagi yang nanti akan dibagi dengan A gitu. Sedangkan R ini adalah sisanya. Dan cara pengerjaannya itu menjadi seperti ini, yaitu
A sama dengan M kali Q ditambah R. Nah, di sini kan ada variabel baru nih. Ini adalah variabel Q. Variabel Q ini yang nantinya akan dicari nilainya gitu ya, yang akan sama-sama dikalikan dengan M. Nah, supaya lebih paham nih teman-teman semua, kita akan langsung aja nih ke soalnya ya. Jadi soalnya kita disuruh mencari nilai modulo dari minus 43 mod 9. Nah, di sini kan minus 43 mod 9 sama dengan 2. Cara pengerjaannya minus 43 sama dengan 9 kali minus 5 ditambah 2. Nah, dari mana sih dapat minus 5? Karena kan minus 5 ini akan dikali dengan 9 ya. 9 kali minus 5 berapa? Minus 45. Ya, minus 45. Tugas kita mencari nilai yang mendekati dengan minus 43 gitu ya. Jadi kan ini minus 45 nih kan. Nah, ditambah dengan R tadi. Nah, R ini nih kita harus samain nilainya dengan minus 43. Nah, berapa nih nilainya? Minus 45 ditambah berapa? Biar hasilnya minus 43. Ternyata nilainya dapat 2 kan? Karena minus 45 ditambah 2 kan minus 43. Sehingga hasil dari minus 43 per 9 itu sama dengan 2. Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah paham? Atau tambah lagi nih satu soal lagi. Contoh soal baru. Oke. Kenapa nggak minus 5 gitu kan? Kenapa 2 pula? Apa? Karena penambahan gitu loh. Kenapa dia 2? Gimana tadi 45 jadi 43? Ya 45 ditambah Ya berarti 2. tambah 2. Min 45 ditambah 2 kan min 43. Dari soal berarti hasilnya R. Oh iya, hasilnya R. Oke, sekarang soal baru nih. Itu soal aku mah. Iya. 3 mod 24. Nah, berapa nih teman-teman? 3 mod 24. 24 6 sama 4. 6 sama 4 2. Oke, langsung aja ya. Cara pengerjaan itu kan kita merujuk pada cara seperti ini tadi kan. Berarti 3 sama dengan 24 kali berapa nih? Biar hasilnya itu mendekati 3. Berapa? Mana ada? Ada lah. Ada. 3 itu kali 0. 24 kali 0 kan? 0 tambah 3. Tambah 3 kan? Oh, iya. Bisa. Jadi 3, 24 dikali dengan 0. 24 kali 0 kan 0 tuh. Ditambah R-nya adalah 3. Sehingga hasilnya itu 3. Paham, paham. Mau kan teman-teman? Oke. Kita selanjutnya soal nomor 4. Selanjutnya soal nomor 4. Buktikan kebenaran dari pernyataan di bawah ini, yaitu tentang kekongruenan. Simbolnya yaitu A kongruen dengan B mod M, di mana M habis membagi A dikurang B. Cara bacanya A kongruen dengan B mod M, di mana M itu habis membagi A dikurang B. Selanjutnya soal yang A, 3 kongruen dengan 24 mod 7. Jawabannya benar, karena 3 dikurang 24 sama dengan negatif 21. Di mana negatif 21 itu habis dibagi 7. Ya, kelipatan 7 dan habis dibagi 7. Yang soal B, 33 kongruen dengan 15 mod 9. Jawabannya benar, karena 33 dikurang 15 sama dengan 18. 18 merupakan kelipatan dari 9 atau habis dibagi 9. Oh, boleh. Terus kalau yang nggak kongruen gimana? Ada yang bentuk tidak kongruen. Ya. Yang kayak gini. Contohnya 28 tidak kongruen dengan 13 mod 4. Jawabannya salah, karena 28 dikurang 13 sama dengan 15. 15 itu tidak habis dibagi 4, jadi tidak kongruen. Oke. Gimana itu teman-teman? Tidak ada yang lain. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk soal yang nomor 5. Tentukan himpunan titik dari VG
dan himpunan sisi EG serta barisan derajat dari graf berikut. Perhatikan gambar berikut. Nah, kita disuruh untuk menentukan himpunan titik. Himpunan titik V. Himpunan titik V itu ialah V ini bisa diartikan sebagai himpunan dari simbol-simbol. Dan kita dapat menentukannya dengan titiknya itu ada titik U, ada titik V, ada titik W, ada titik X, dan ada titik Y. Kemudian kita akan menentukan himpunan sisi EG. Untuk E ini untuk himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Nah, di sini kita akan menentukan himpunan sisinya itu. Himpunan sisi EG itu jumlahnya tuh U dan V. Titik U menghubungkan dengan titik V dengan garis ini. Yang kedua U dengan W. U dengan W. Titik W. Yang ketiga U dengan X. U menghubungkan dengan titik X, ada garis. Yang keempat U dengan Y. U menghubungkan titik U menghubungkan dengan titik Y, ada garisnya. Terus selanjutnya V dengan U menghubungkan ini, garisnya ini. Terus V dengan Y, Selanjutnya W dengan U. Terus W dengan X, nah, Y dengan U, Y dengan F, Y dengan V, terus Y dengan X, ini, terus dibalikkan Y dengan X. Nah, tadi ke sini, ini ke sini. X dengan W, garisnya ini. Dan yang terakhir menghubungkan titik X dengan U. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan barisan derajat. Nah, derajat ini artinya itu jumlah sisi yang bersisian dengan simpul. Menentukan derajat dari U. Nah, ini kita lihat titik U. Titik U itu kan menghubungkan dengan V. V itu 2. Berarti derajatnya itu ada 2 di bagian bagian V. Nah, 2. U terus berhubungan dengan X. Berarti itu jadi 3. 3 jadinya ditambah ini 3. U terus berhubungan dengan Y. Berarti 4 yang berhubungan titik antar titik kan. Terus U berhubungan W. Berarti 5. Derajat dari U itu ada 5. Nah, selanjutnya kita akan menentukan derajat dari V. Berarti V itu berhubungan dengan U ada 2. Terus V ini berhubungan dengan X berarti 3. Nah, jadi derajatnya itu ada 3. Nah, paham. Terus derajat dari W. W menghubungkan dengan X 1. W berhubungan dengan U ada 2. Soalnya nggak ada lagi kan? Berarti derajatnya ada 2. Terus untuk X-nya menghubungkan dengan W. Pertama, X berhubungan dengan Y, berarti 2 derajatnya ada. Terus X-nya itu berhubungan dengan U, berarti 3. Ada 3. Untuk Y berhubungan dengan X 1. Y berhubungan dengan V 2. Y-nya berhubungan dengan U, berarti ada 3. Nah, derajatnya ada. Berarti derajatnya itu ada 5, 3, 2, 3, 3. Ada yang mau ditanyakan? Berarti derajatnya itu timbal balik gitu ya? Misalnya kalau misalnya U sama V, berarti kan ini garisnya 2. U ke V ada, V ke U juga ada. Beda. oh berarti kayak harus 2 gitu. Kan Timbal Benar, balik. kebetulan V ini 2. ini. Maksudnya derajat tuh mah titik sama titik menghubungkan dalam satu garis gitu, berhubungan gitu. Ini kan ini dia kan nggak ada hubungan sih, berarti dia nggak termasuk. Enggak, maksudku tuh kayak misal gini loh, kayak U ke X. Berarti X ke U tetap kita buat gitu. Enggak. Tidak. Ini dua nih. Satu Ini
misalkan ini ke sini, ini kan Iya. ada dua juga berarti Ini kan dua soal gitu. soalnya dari ini satu ini satu. Oh gitu berarti. Dari soal. Dia garis yang menghubungkan titik ke titik aja. Tidak Berarti berbalik. yang Untuk berulang, derajat. berarti yang berulang tapi garisnya satu tuh tetap kan? Iya. Tetap satu dibuat. Paham? Oke, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 6. Yaitu perintah soalnya, gambarlah graf sederhana dari barisan derajat berikut. G1 sama dengan 6, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1. Nah, di sini sudah ada graf sederhana dan tabel penjelasannya. Sebelum menjelaskan ini, tadi rekan saya Vinda sudah menjelaskan tentang graf. Namun di sini terlihat berbeda karena graf ini terbagi atas dua, yaitu graf sederhana dan graf tak sederhana. Nah, di perintah soalnya ini yaitu graf sederhana dan ini adalah gambaran graf sederhana. Tadi disuruh menggambarkan graf sederhana. Ini bentukannya. Di sini ada nama titik, derajat atau jumlah sisinya. Nama titik yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus jumlah sisinya yaitu garis atau simpulnya ini adalah jumlah sisinya. Kita buktikan ya. Di sini ada titik 1 berjumlah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti terbukti benar. Berikutnya titik 2 berjumlah 4. 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini mungkin seterusnya sudah bisa dikatakan benar karena dari awal juga sudah benar. Mungkin ini sudah bisa dikatakan benar jawabannya. Apakah ada teman-teman yang masih kurang mengerti tentang graf sederhana ini? Kasih. Ya. Beda graf sederhana sama enggak sederhana itu apa? Nah, kalau di graf sederhana ini bentuknya memang sederhana, tidak ada cabang lain atau sisi lain yang memiliki timbal balik seperti yang digambarkan Vinda tadi. Enggak ada gambar seperti ininya. Oh. Berarti satu aja gitu. Dari 1, 7 ini ya satu sisi aja. Oh, Gitu. Berarti yang Vinda tadi itu graf tidak sederhana. Iya. Oke. Walaupun titiknya banyak, tapi Iya. yang membedakan tuh Tidak ada timbal 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 balik. baliknya. Iya. Iya. Oh, Seperti itu. Baiklah. Baiklah, hanya sekian penjelasannya. Tutup sekali. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.